Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang moral dalam teknologi, informasi, dan komunikasi. Dengan anggota, yang pertama Erika Oktaviani dengan NIM 20050460019, kemudian Yuliana dengan NIM 20050460037, Anik Cahyanti dengan NIM 20050460061, Rahmat Hidayat dengan NIM 20050460063, dan terakhir yaitu Reski Herawati dengan NIM 20050460078. Sebelum masuk ke pembahasan, ada sebuah kalimat dari George Couros yang berbunyi, teknologi tidak akan pernah menggantikan guru yang hebat, tetapi teknologi di tangan guru yang hebat, yaitu transformasional. Pokok pembahasannya terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu definisi moral yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Rahmat Hidayat. Yang kedua, pemanfaatan TIK di bidang pendidikan dan di bidang matematika akan dibahas oleh Erika. Yang ketiga, dilema moral dan dampaknya bagi siswa. Yang keempat, cara yang tepat mengenalkan komputer pada anak yang akan dijelaskan oleh Anik. Yang kelima, etika dalam penggunaan TIK akan dijelaskan oleh Reskia. Yang keenam, yaitu pelanggaran-pelanggaran dalam penggunaan TIK akan dijelaskan oleh Yuli. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin. Bentuk jamaknya mores yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Kata moral juga sering disinonimkan dengan etika yang berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani kuno yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, atau cara berpikir. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga diartikan sebagai akhlak, budi, pekerti, atau susila. Adapun pengertian moral menurut para ahli seperti Wijaya 1985 yang mengemukakan bahwa moral adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan kelakuan. Kemudian Al-Ghazali 1994 mengemukakan pengertian akhlak sebagai padanan kata moral sebagai perangai, watak atau tabiat yang menetap kuat dalam jiwa manusia dan merupakan sumber timbulnya perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan, tanpa perlu dipikirkan dan direncanakan sebelumnya. Kemudian K. Bertens mengemukakan bahwa moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores yang berarti kebiasaan, adat istiadat. Dan ada juga Dagobert J. Runner, M. Amin Abdullah, dan masih banyak lainnya. Moralitas dibagi ke dalam 3 komponen. Yang pertama, moralitas melibatkan disiplin, yaitu proses moralitas anak melalui disiplin kolektif. Yang kedua, moralitas menghendaki keterikatan dengan masyarakat, karena masyarakat adalah sumber moralitas. Yang ketiga, melibatkan otonomi, suatu konsep tentang individu yang bertanggung jawab atas tindakan mereka. Baik, selanjutnya mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan dan di bidang matematika. Nah, jadi sebelum kita bahas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan dan di bidang matematika, kita akan mencari tahu terlebih dahulu pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi teknologi informasi dan komunikasi ini memiliki 3 unsur kata yang berbeda, yaitu teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, yang pertama teknologi. Menurut salah satu para ahli, teknologi ini diartikan sebagai keseluruhan metode yang memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Jadi, jika kita tinjau makna kata dari efisiensi, itu sama artinya atau berkorelasi dengan efektif, lebih berdaya guna, lebih bermanfaat dibandingkan sebelum adanya teknologi.
Nah, sebagai contoh, misalkan petani di Indonesia memanfaatkan hewan ternak seperti sapi atau kerbau untuk mengolah sawah atau kebun mereka. Nah, namun dengan adanya teknologi, dengan adanya mesin traktor atau mesin pengolah lahan pertanian, petani itu tidak lagi memanfaatkan hewan ternak untuk mengolah lahan pertaniannya. Jadi, petani itu lebih memilih menggunakan teknologi mesin karena dinilai lebih praktis. Jadi, ini merupakan salah satu kemudahan dalam menggunakan teknologi. Atau selanjutnya mengenai informasi. Jadi informasi ini adalah data yang diperoleh atau data yang berasal dari fakta yang tercatat, diolah menjadi bentuk yang bermanfaat. Nah, jadi data itu bukan hanya dicatat, namun diolah menjadi bentuk yang bermanfaat sehingga bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Nah, data itu bisa kita peroleh dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita atau peristiwa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian mengenai komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksudkan itu dapat dipahami. Jadi kata kunci di sini yaitu ada pengiriman dan penerimaan pesan. Jadi pesan yang disampaikan itu dapat berupa berita, informasi, atau pesan itu sendiri dan juga dapat dilakukan dengan satu orang mengirimkan ke orang lain pesan atau bisa juga satu orang itu memberikan pesan kepada banyak orang seperti seminar, seperti itu. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Kita tahu bahwa teknologi informasi dan komunikasi itu mencakup dua aspek, yaitu aspek teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan untuk teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses atau mentransfer data itu dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Nah, oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi ini merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Teknologi informasi dan komunikasi ini memiliki pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Nah, istilah teknologi informasi dan komunikasi ini muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi tersebut ini sangat berkembang dengan pesat hingga melampaui bidang lainnya. Hingga awal abad ke-21, teknologi informasi dan komunikasi ini terus mengalami perubahan. Jadi di sini yang pertama, kita akan membahas di bidang pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Nah, pendayagunaan atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan ini contohnya itu seperti dahulu itu ada yang namanya radio dan televisi pendidikan, di mana radio dan televisi pendidikan ini sebagai upaya untuk menyebarkan informasi ke satuan-satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini merupakan cara untuk mengoptimalkan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam membantu proses pendidikan di masyarakat. Nah, namun ternyata adanya teknologi ini memiliki kelemahan, yaitu kelemahannya tidak terjadinya interaksi timbal balik yang seketika terjadi antara pengajar dengan siswa yang diajarkan. Nah, jadi siaran tersebut itu bersifat searah. Namun dengan adanya pengenalan komputer di era sekarang ini sangat membantu untuk mengatasi kelemahan tersebut. Karena tayangan multimedia yang berupa teks, grafis, gambar, suara, dan musik ini sangat dapat membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, apabila televisi dan siaran radio itu hanya mampu memberikan informasi searah, pembelajaran berbasis teknologi internet ini memberikan peluang terjadinya interaksi baik secara sinkron maupun asinkron. Jadi pembelajaran secara sinkron ini mempunyai keunggulan, di mana peserta didik maupun fasilitator tidak harus berada di satu tempat yang sama. Jadi pemanfaatan teknologi video conference ini yang berbasiskan teknologi internet memungkinkan peserta itu belajar dan
tutorial bertatap muka dengan posisi mereka yang berada di mana saja, sepanjang mereka itu dapat terhubung ke jaringan internet. Contohnya seperti di masa pandemi kemarin, kita melakukan proses pembelajaran itu dengan menggunakan video conference seperti Zoom Meeting dan Google Meet. Nah, itu bisa saja diakses siapapun asalkan terhubung dengan internet. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung ya meskipun melewat layar laptop masing-masing. Nah, selain itu juga teknologi informasi ini juga diterapkan untuk meningkatkan kemudahan peserta didik untuk mempelajari materi pembelajaran. Jadi dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini, peserta didik dapat dengan mudah untuk mendapatkan informasi dari misalkan HP yang kita punya. Mereka bisa belajar tidak hanya di sekolah saja, tetapi mereka juga bisa belajar lewat dari video YouTube atau Google, seperti itu. Kemudian untuk di bidang matematika, ini tadi penjelasan mengenai bidang pendidikan. Dan untuk di bidang matematika ini, karena materi matematika cenderung bersifat abstrak dan nilai monoton, sehingga untuk merubah paradigma umum tentang matematika tersebut diperlukan alat yang dapat memudahkan atau membantu mengkomunikasikan materi dan memudahkan siswa dalam menerima informasi pembelajaran. Nah, alat pembelajaran tersebut dapat berupa bahan ajar, bahan peraga pembelajaran, multimedia pembelajaran, dan lain-lain. Berhubungan dengan pesatnya perkembangan teknologi, produk dari teknologi dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika, terutama untuk sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas teknologi yang baik. Jadi, jika sekolah itu memiliki fasilitas teknologi yang baik, alangkah baiknya mereka itu dapat memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh. Jadi, misalkan di sekolah itu mempunyai komputer. Nah, di komputer itu kita dapat mengakses, misalkan aplikasi GeoGebra. Nah, jadi dengan adanya aplikasi GeoGebra ini sangat membantu peserta didik untuk membayangkan sesuatu yang tidak bisa dilihat secara langsung. Nah, jadi dengan adanya aplikasi GeoGebra, ini sangat membantu peserta didik untuk membayangkan sesuatu, misalkan bangun ruang yang geometris seperti itu. Kemudian selain dari GeoGebra, karena kita dapat dengan mudah mengakses internet, kita juga bisa mendapatkan informasi tentang rumus cepat atau rumus lainnya itu di internet, di Google. Kemudian kita juga bisa mencari referensi mengenai materi matematika di internet ya. Kemudian alat yang canggih seperti kalkulator itu merupakan salah satu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang matematika juga. Karena dengan adanya alat tersebut itu sangat membantu untuk memecahkan masalah dengan cepat ya. Kemudian dapat digunakan untuk drill. Kemudian juga dapat digunakan untuk mengembangkan konsep. Yang akan dibahas yaitu dilema moral yang dialami siswa dalam menggunakan TIK. Perkembangan dunia teknologi informasi yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Kegiatan komunikasi yang sebelumnya menuntut peralatan yang begitu rumit, kini relatif sudah digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan. Seluler phone merupakan salah satu bentuk pesatnya perkembangan teknologi informasi. Sekarang ini, seluler phone bukan barang mewah lagi atau bukan kebutuhan sekunder, melainkan kebutuhan primer. Seluler phone dipergunakan untuk hal-hal pelayanan, transaksi bisnis, dan promosi. Perkembangan teknologi semakin meningkat, fungsi seluler phone semakin meluas bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga dipergunakan dalam urusan lain seperti SMS, MP3, video, kamera, record, sehingga seluler phone menjadi multimedia. Metode atau cara mendidik anak pada usia sekolah dasar tentu sangatlah berbeda dengan metode atau cara mendidik anak pada masa remaja atau masa setelahnya. Untuk mendidik anak pada usia dini, kita harus menyajikan materi yang akan kita ajarkan dengan desain yang sangat menyenangkan, salah satunya dengan komputer. Dengan komputer, proses belajar anak akan terasa sangat menyenangkan. Dengan menggunakan komputer, anak menjadi lebih senang belajar karena adanya perangkat lunak pendidikan yang diprogram sedemikian menarik. Semakin anak tertarik kepada program tersebut, semakin tertarik pula dia untuk belajar. Selain program pendidikan, komputer juga menawarkan program aplikasi berbentuk permainan
elektronik yang pada umumnya tidak secara khusus diberikan muatan pendidikan formal tertentu. Karena sering menggunakan komputer, anak dapat mengoperasikan berbagai program olah kata dan angka. Pada balita juga dapat belajar mengenal warna dan bentuk-bentuk melalui program pendidikan yang dioperasikan dengan komputer. Anak juga memungkinkan memiliki kosakata dalam bahasa Inggris melalui komputer. Setelah sebelumnya dijelaskan pemaparan materi tentang dilema moral yang dialami siswa dalam menggunakan TIK, selanjutnya yaitu cara yang tepat dalam mengenalkan komputer kepada anak. Selain anak, pendidik juga berperan penting dalam pembelajaran pengenalan komputer bagi anak, dan pihak sekolah harus memiliki program pembelajaran pengenalan komputer secara baik dan menarik. Oleh karena itu, pendidik perlu memiliki pengetahuan yang baik dan terampil menggunakan komputer sebagai sarana pembelajaran bagi anak, serta mengetahui karakteristik anak dan metode yang tepat untuk mengajarkannya kepada peserta didik. Dalam pembelajaran pengenalan komputer, guru juga harus mengikuti proses instruktural yang berfungsi sebagai kewajiban yang harus dilakukan meliputi merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, dan menjadwalkan pengajaran, dan mengevaluasi anak atau tes. Guru memberikan materi pengenalan simbol-simbol atau icon-icon yang terdapat pada aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran, baik dari segi bentuknya maupun fungsi dari icon tersebut. Hal ini juga bertujuan agar anak dapat mengetahui cara memainkan atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, serta tahapan dalam menggunakan aplikasi sehingga anak dapat menggunakan aplikasi tersebut dan anak tidak menjadi kebingungan. Materi selanjutnya yaitu etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam dunia teknologi informasi, masalah yang berhubungan dengan etika dan hukum akan bermunculan, mulai dari penipuan, pelanggaran, pembobolan informasi rahasia, persaingan curang, sampai kejahatan yang sifatnya pidana sudah sering terjadi tanpa dapat diselesaikan secara memuaskan melalui hukum dan prosedur penyidikan yang ada saat ini. Mengingat kurangnya landasan hukum yang dapat diterapkan untuk perbuatan hukum yang spesifik tersebut seperti pembuktian dan alat bukti. Untuk menghindari permasalahan tersebut, terdapat dua jenis peraturan, yaitu peraturan tidak tertulis berupa norma yang berlaku dan peraturan tertulis berupa perundang-undangan yang secara resmi disahkan oleh suatu lembaga yang berwenang. Internet etiquette yaitu etika yang tidak tertulis di dalam menggunakan internet seperti menggunakan mailing list, forum, blog, dan lain-lain, di mana aturan ini menyangkut batasan dan cara yang terbaik dalam memanfaatkan fasilitas internet. Sebenarnya, ini adalah hal yang umum dan biasa. Norma yang berlaku sebenarnya tidak ada kepastian secara hukum, namun masyarakatlah yang dapat menilai apakah perilaku seseorang sesuai dengan norma atau tidak. Sedangkan undang-undang jelas mengatur apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan. Namun dalam teknologi informasi komunikasi, peraturan yang berlaku berupa etika dan moral, dan terdapat pula hukum dan perundang-undangan yang mengatur dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terdapat undang-undang, hak cipta, dan hak atas kekayaan intelektual. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang disahkan tanggal 29 Juli 2003. Peraturan hak cipta di Indonesia sebelum Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 berlaku adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Kedua, Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang ketiga, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Menurut pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta, fungsi hak cipta dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pengarang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah satu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta atau pengarang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain tanpa persetujuan menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya. Baik transaksi maupun pemanfaatan informasi undang-undang ini merupakan cyber law di Indonesia
yang memberikan aturan penggunaan transaksi elektronika dan informasi elektronik, memberikan perlindungan hukum hak cipta elektronik, memberikan perlindungan dari berbagai macam cybercrime. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya adalah jenis pelanggaran dalam penggunaan TIK. Yang pertama ada hacking and cracking. Hacking merupakan suatu kegiatan yang melakukan tindak peretasan suatu sistem komputer atau jaringan komputer, tetapi tidak melakukan tindakan pengerusakan apapun, termasuk tidak mencuri uang atau mencuri informasi. Pelaku dari kegiatan hacking ini disebut sebagai hacker atau peretas. Sedangkan pada cracking adalah sisi gelap dari hacking yang dimana pelakunya ini memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan, dan sesekali juga melumpuhkan seluruh sistem komputer. Pelaku dari kegiatan cracking ini disebut sebagai cracker. Yang kedua ada denial of service attack. Denial of service attack adalah suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang ada tidak bisa digunakan oleh para pemakai. Kegiatan ini dilakukan dengan mengirimkan data yang sangat besar pada suatu situs tertentu, yang bertujuan untuk membuat lambat atau berhenti sama sekali situs yang dituju. Jika mengalami denial of service attack ini secara berlebih, situs ini tidak dapat diakses. Selanjutnya ada piracy. Piracy adalah pembajakan perangkat lunak atau software. Kegiatan ini dilakukan dengan mengutip atau menduplikasi suatu produk kemudian menggunakan dan menyebarkannya tanpa izin atau lisensi dari pemegang hak cipta. Piracy ada dua jenis. Yang pertama ada fraud atau penipuan, yang merupakan kejahatan memanipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan dilakukan adalah memanipulasi informasi keuangan. Yang kedua ada pemalsuan data. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Yang keempat ada pornografi dan pedofilia. Pornografi merupakan jenis kejahatan dengan menyajikan bentuk tubuh tanpa busana, erotis, dan kegiatan seksual lainnya dengan bertujuan merusak moral. Sedangkan pedofilia ini merupakan kejahatan penyimpangan seksual yang lebih condong ke arah anak-anak. Contohnya, membuka situs dewasa bagi orang yang belum layak itu merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan etika. Terakhir ada gambling. Gambling atau perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi perjudian sekarang sudah marak di dunia cyber yang berskala global. Kegiatan berjudi ini menggunakan media internet yang dapat merugikan pribadi atau negara. Salah satu kerugiannya berupa praktik pencucian uang.